Pada masa lalu tersebutlah seorang janda yang hidup sebatang kara, wanita yang akrab dipanggil Mbak Randa. Ini sudah lama menginginkan anak untuk menemani hidupnya. Suatu hari muncullah seorang raksasa di mengetahui keinginan Mbak Randa dan janji untuk mewujudkannya. Raksasa ini memberikan biji mentimun kepada Mbak Randa. Raksasa itu menyuruh Mbak Randa menanam biji mentimun itu. Kelak dia akan menemani sosok bayi di dalamnya. Tapi dengan syarat saat dia berumur 6 tahun, kau harus menyerahkan kepadaku untuk kusantap, kata raksasa itu. Besarnya keinginan untuk memiliki anak membuat Mbak Randa menyanggup syarat tersebut. Perintah raksasa itu dilaksanakan dengan patuh. Ditanamnya biji mentimun itu dan riwayatnya dengan baik. Di antara beberapa buah yang tumbuh, buah Randa menemukan salah satu mentimun yang berukuran sangat besar, berwarna kuning karena kemasan. Saat dipetik dan dibelah, terdapat sosok bayi mungil di dalamnya. Buah Randa atas merawat bayi yang diberi nama Timun Emas itu dengan penuh kasih sayang. Bayi itu tumbuh menjadi anak yang cantik. 6 tahun sudah berlalu. Timun Emas sudah tumbuh menjadi anak yang cantik. Beranda sangat menyayanginya. Namun kebahagiaannya terusik dengan kedatangan raksasa yang menagih janjinya. Mbok Randa keberatan jika Timun Emas diambil oleh raksasa itu untuk dimakan. Dia pun memutar otak. Dia lantas meminta raksasa untuk bersabar hingga 2 tahun lagi. Randa berlahan tumbuh. Timun Emas masih selalu kecil sehingga tidak enak untuk dimakan. Ternyata raksasa itu menyetujuinya. Setelah itu Randa akhirnya pergi menemui seorang petapa. Dia menceritakan permasalahan yang hadapinya dengan meminta bantuan petapa itu. Sang petapa memberi beberapa bungkus berisi biji mentimun, jarum, garam, dan terasi kepada Mbak Randa. Benda-benda itu nanti bisa untuk memakai kejahatan raksasa tersebut. 2 tahun kemudian, raksasa itu kembali datang menagih janji. Mbok Randa langsung menyuruh Timun Mas lari sambil membawa bungkusan pemberian dari petapa sakti. Raksasa itu pun mengejarnya. Timun Mas yang sudah kelelahan lantas mengeluarkan bungkusan berisi biji mentimun. Ajaibnya, pohon mentimun dengan ukuran-ukuran raksasa tiba-tiba tumbuh dan melilit tubuh raksasa itu. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Timun Mas untuk lari. Namun, beberapa saat kemudian, raksasa itu mampu membebaskan diri dan mengejar Timun Mas. Jarak keduanya semakin dekat. Timun Mas mengambil bungkusan berisi jarum dan menyebarkannya. Tiba-tiba tanaman bambu tumbuh dengan lebat. Tanaman bambu itu menghambat langkah raksasa itu. Kakinya berdarah tertusuk bambu, namun raksasa itu enggan menyerah. Meski terluka, dia masih terus mengejar gadis cilik itu. Timun Mas mengambil bungkusan ketiga, disebarnya garam pemberian betapa sakti itu. Tiba-tiba tanah di belakangnya menjadi lautan. Namun raksasa itu ternyata masih bisa menyerbangi lautan tersebut. Dia kembali mengejar Timun Mas yang tinggal memiliki satu senjata. Akhirnya Timun Mas mengeluarkan bungkusan terakhirnya. Disebarnya terasi dalam bungkusan itu, yang kemudian menjadi lautan lumpur. Ternyata raksasa itu tidak mampu melintasinya dan tenggelam di dalamnya. Timun Mas kemudian kembali pulang dan hidup bahagia dengan Poranda.